So ini Zahra pernah katakan dulu ke Sharifah, Hasib transfer saya setiap bulan 5.000 rial. Dia marah banget. Kok kamu kirim transfer ke dia 5.000 rial, gak transfer ke aku? Setahun lalu dia suruh Ali hapus Instagram, Facebook, TikTok karena dia takut ada yang cari Ali atau ada yang mau. Sudah kita kirim ya surat somasinya ya. Somasi. Hari Senin kita tanggal 12 kita sudah layangkan somasi dan sudah kita kirimkan ke Kecamatan Wajo dan kita mengundang ini ya, kita punya somasi dan pemberitahuan kepada saudari Sharifah dan bila perlu dengan saudara laki-lakinya, karena yang mengundang klien kami ke Indonesia adalah saudara laki-laki. Halo guys, assalamualaikum, good morning, selamat pagi, salam khair, and welcome back here again. Ini bener-bener pagi banget hari ini, udah jam 6.50, berarti jam 7 kita harus on the way banget. Hari ini kita ada podcast sama Bang Uya dan kita punya on set time jam 9. Dan kalian tahu gak, kalau setiap kali kita mau pergi ke acara TV dimanapun, kalau ada acara contoh jam 9 pagi-pagi yang biarpun jam 8.30 harus 7.30 harus di set. Kita harus dari sini 3-4 jam sebelumnya mulai. Contoh ini mau pergi jam 9, berarti kita bangun saya jam 6. Yang pertama saya yang bangun, saya bangunin semua. Oke, jam 6 saya bangunin semua. Habis itu jam 7 kita on the way. Jam 8 sama 9 kita dari Cibubur sampai ke set Jakarta. Sumpah parah macet jam segini, cuman 30 menit. Serius. Cuma 30 km lebih dari 1 jam 40 menit. Saat kita on the way akan ini sampai ke jam berapa? Izan. Oke, kita pagi-pagi ketemuin Prince kita. Tala. Hai. Good morning. Hello. Selamat pagi. Apa kabar, teman-teman? Oke, saya sebelum pergi I love you. Oke. Terus nggak apa-apa ya, aku kerja dulu ya. Sebenarnya sih nggak ada kerja ini ribet, tapi gimana, harus tanggung jawab juga sekarang. Ya. Semoga cepat selesai ya. Doain ya. Ini Kak. Ayo guys. Dadah, makasih ya. Oke, gini ya ceritanya. Makin lama ini makin ribet dan panjang. Dan saya doa semoga selesai ini cepat. Maksud hari ini kita pergi ke podcast, kita sebenarnya sih gak pengen mau pergi, tapi maksud untuk pergi karena kemarin saat dari pihak ke sana ada ada ini podcast, ada seberapa poin yang mereka fitnah dan bohong yang tanpa bukti. Pertama ada chat, kelihatan tunjukin chat Ali sama cewek lain yang vulgar gitu kan, tapi Ali udah ada bukti itu bukan nomor Ali. Karena sebelumnya pihak dari si cewek itu pernah kirim chat, oh ini kamu chat sama cewek lain. Ali bilang aku gak pernah chat, itu bukan nomor saya. Tetap mereka tunjukin itu di media tanpa bukti. Itu pertama kita mau pergi sama pengacaranya juga. So habis mungkin podcast pengacaranya proses mereka sekarang mau lanjut. Soalnya kata Ali gak terima sekarang udah saya sakit, saya dirugi. Harusnya mereka yang minta maaf tapi mereka yang bikin fitnah. So gitu rencananya sih Ali. Sekarang aku gak mau hari ini ikut soalnya udah berapa hari kita lari-lari kan sana sini. Dia kurang istirahat juga. Baru jam 3 dia tidur, jam 6 kita bangun lagi. So kasihan juga. So kita langsung on the way. Kita sampai ke podcast sana. Semoga semuanya baik-baik dan doa saya berusaha semoga cepat ini selesai. Kalian juga doain ya semoga cepat ini selesai. Habis ini mau maju pengacara sama Ali dan gak tahu proses mereka nanti.
aku mulai pelan-pelan back to my normal routine. Aku sekarang mau mulai fokus. Kemudian beberapa hari lagi saya mau pergi ke ada kerja juga. So, ayo. Thank you so much for supporting me and my family. Love you all. Let's go. Nah guys, finally kita udah sampai. Parah macet sumpah. Kita on the way jam 7, kita sampai jam berapa ya? Jam 9.30. 2 jam 30 menit. Gojo. Oke, kita udah sampai, langsung kita cari lobby dan kita langsung ke sana ya. Let's go guys. Ayo. Kembali lagi bersama saya Surya Utama SIP Sarjana Ilmu Politik Universitas Indonesia di LBU, Lembaga Bantuan UYA. Dan kali ini ada lanjutan kasus yang kemarin sempat di minggu lalu ya. Kita kedatangan Sarifah sama pengacara atau kuasa hukumnya. Yang ini kasus kita udah ketahui sama-sama sebulan ini viral. Seorang lelaki atau pria India datang ke Indonesia untuk mengajak nikah atau melamar pacarnya, tapi sampainya di Indonesia ditolak. Nah, kemarin kita dengerin nih Sarifahnya ngomong bahwa dia bilang kenapa ditolak karena Ali berubah katanya. Ali ternyata kasar. Terus ada wanita lain yang ngechat Ali dengan kalimat-kalimat yang tidak senonoh ya kemarin dibilang katanya ya. Dimana Ali mengajak wanita itu yang katanya itu Ali ya mengajak wanita di chat itu untuk memperlihatkan bagian tubuhnya yang sensitif. Nah, tapi di sini giliran ada Ali ya, ditemani juga Akas, Mbak Junifer juga sebagai kuasa hukumnya, Mas Tamrin dan Mas Martin Simanjuntak sebagai kuasa hukumnya juga ya, metal gitu. Ya, Uya kan? Uya. Lembaga Bantuan Uya. Iya. Oke. Ini ada hak jawab ya. Sini. Good morning Ali. In India, what is good morning? Sabal her. Sabal her Ali. Oke. Ali kemarin sudah lihat ya pernyataan Sarifah di sini. Kalau lihat kan Sarifah di video ada. Oke, gimana reaksi Ali, komentar Ali gimana? तुम्हें कैसा लगा देख के वो वीडियो? मैं बार बार बोल रहा हूँ, वो झूठ बोल रही, वो नंबर वो चैट दिखा रही है हमको। हम किसी की चैट पे यकीन नहीं करेंगे। जो नंबर उसने दिखाया है बस वो कानूनी तौर पे साबित करे कि वो मेरे नाम से है। जो भी वो बोलेगी मैं करूँगा। Kata dia kaget setelah dengarkan cerita kayak gini di depan media. Dia di sini udah lakukan hal semua yang untuk biar dia bisa percaya dia sayang banget sama dia. Tetap orang di sana mau jelekin, sekarang cerita baru mau keluarin nomor chat, gitu-gitunya yang bukan nomor dia. Dan kalau dia bisa buktikan ini chat dari Ali atau nomor dia mau gimana pun, mau masukkan aku penjara atau mau saya langsung pulang, saya akan lakukan. Oke, jadi challenge-nya, tantangannya ke Sarifah berarti ya? Iya, buktikan ini. Buktikan. Kalau Sarifah bisa buktikan bahwa nomor Ali sama dengan Ini. yang ada di bukti chat mereka, Atau yang chat ini dari Ali. oh chat ini dari Ali, ini siap masuk penjara. Atau apapun dia mau langsung dia pulang atau mau lanjut, terserah dia. Oke. Siap. Kita boleh cocokkan ini nomor Ali. Ini yang nomor tidak diketahui ya? Iya, kemarin ini yang baca chat itu. Ini nomor tidak diketahui. Oke, sementara nomor Ali adalah ini ya. Nih yang belakangnya 3864. Ya. 3864. Ini nomor Ali yang asli. Ya, ini this is your number, right? Bawa handphone nggak? Oke. Bawah. Kasih Kita buktikan 3864. Saudi bawah. Ini satu-satunya nomor dia dalam 5 tahun di Saudi. Oke, ini nomor Ali ini. Biar editor nggak capek ngeblur lo, gue tolongin. Enggak, belakangnya aja. Iya, ya belakang ini. 3864 kan? Oke, cocok. Cocok ya. Ini nomor Ali.
yang tadi udah di screenshot ini penjelasan dari Ali, nomor Ali asli belakang 3864. Tapi ini ada kemarin ditunjukin screenshot dari Nisa, nomornya 4520. Oke, tapi pertanyaan ini screenshot Nisa nih, ini nomornya siapa yang mana nih? Gue lupa ceritanya. Dari orang lain itu. Dari orang lain. Oh, ini screenshot dari orang lain tentang katanya percakapan orang lain tersebut dengan Ali. Yang menandakan bahwa Ali itu katanya laki-laki tidak benar karena suka minta yang enggak. Nah, itu yang menjadi keberatannya Ali. Padahal Ali tidak pernah melakukan hal tersebut. Oke. Pertanyaannya, nomor ini adalah nomor Ali apa nomor orang yang chatan sama Ali nih? Saya jelaskan. Iya. Habis video ini kan Ali chat sama langsung sama Nisa. Iya, Kenapa iya. kamu bohong begini? Oke. Siapa yang kasih kamu screenshot minta nomor si cewek itu? Iya. Syarifah kirim nomornya si cewek itu, namanya Zahra. Ada itu screenshot juga. Oke. Ali lecture langsung sama si cewek itu, kenapa kamu bilang ini, kamu harus tanggung jawab untuk ini, atau saya lanjutkan pengacaranya gitu. Cewek itu pun langsung blok. Setelah 1 hari, Zahra punya ibu chat langsung sama Ali, minta maaf. Oh, kita nggak pernah chat sama Nisa, itu semua bohongan ini itu. Itu ada screenshot kan tadi aku tunjukin juga. Ada lagi kan? Oke, cewek yang lain itu berarti cewek itu namanya Zahra ya? Iya. Orang lainnya ya? Ini screenshot dari ibunya itu yang kata si Syarifah, yang cewek kasih screenshot. Ini Azahra nih nomor dia berarti cewek ini? Iya, ibunya dia. Zahranya udah blok dia, terus yang Ibunya chat Azahra? ibu. Iya. Saya bacain ya. Iya. Assalamualaikum Asif, kenapa jadi Zahra yang salah? Sedang Zahra tidak pernah sekalipun chat sama Nisa dan Zahra sudah tenang hidup dengan keluarganya. Oh, dia udah nikah. Ibu mohon jangan kamu bawa anak-anak ibu dalam masalah kalian. Ibu, ini urusan kalian berdua. Zahra sudah masa lalu. Jadi ibu minta jangan bikin susah orang. Zahra, Nisa cuma bikin omongan yang justru membuat Nisa susah diri sendiri. Zahra udah menganggap kamu saudara karena tidak punya saudara laki-laki. Dan ibu sudah menganggapmu anak, tidak mungkin kami akan mempersulitmu. Iya ibu, katanya Ali. Ibu minta maaf karena ibu yang chat Asif, karena Zahra sedang sedih dapat chat begitu dari Asif. Oke. Nah, oke. Kamu dibilang katanya Zahra sedang sedih karena dapat chat dari Asif. Asif tuh Ali. Iya, asli Ali. Memang Ali chat apa ke Zahra sampai Zahra sedih? Ali minta tanggung jawab, kenapa kamu kirim screenshot begini-begini kan? Oh, marah ke Zahra. Iya. Kamu harus datang dan buktikan itu screenshot aku. Iya. Kalau enggak aku lanjut ke hukum gitu kan. Cewek itu langsung blok kali. Takut ceweknya. Iya. Jadi cewek itu merasa nggak pernah ngirim ke Nisa. Apa Nisa yang ngarang-ngarang coba? Jadi Dia nggak balas. Ah. Yang balasnya ibu besok. Iya. Jadi dia nggak balas. Iya. Demi Tuhan, demi Rasulullah, Zahra tidak pernah sekalipun menghubungi Nisa. Zahra tidak ada nomor kontaknya. Lagi pula untuk urusan apa Zahra menghubungi Nisa? Tapi ini kata ibunya berarti ya. Iya. Iya. Tapi Zahra sampai sekarang tidak pernah balas chat Ali lagi. Nggak pernah lagi. Tidak pernah. मेरा WhatsApp ब्लॉक कर दिया Ya, udah dia blok WhatsApp Ali. Sebetulnya harusnya yang bisa mengkelirkan ini adalah Zahra yang ngomong, ya kan? Dia benar nggak mengirim pesan chatan Ali dengan dia ke Nisa? Karena kalau misalnya tidak benar, artinya kan Nisa atau siapa Syarifah yang berbohong, ya kan? Benar. Dan di sini Syarifah juga berarti harus membuktikan benar tidak itu adalah chatan antara Zahra dengan Zahra dengan Ali, dan Zahra ngechat ke Nisa, benar apa enggak? Benar kan? Benar. Benar kan? Itu harus dibuktikan. Iya. Sorry, Zahra ini orang Arab Saudi atau orang Indonesia? Orang Indonesia. Orang Indonesia. Orang Indonesia. Nah, pertanyaannya, Ali ini gimana ceritanya bisa kenal banyak orang Indonesia? तुम कैसे बहुत से इंडोनेशियन लोगों को जानते हो? बहुत से ने वो ग्रुप से कांटेक्ट हुआ ना। मैं उस लड़की के साथ इतना ईमानदार था कि जब ग्रुप में ज्वाइन हुआ, अगर कोई मेरे व्हाट्सएप पर मैसेज करे सबसे पहले मैं उसको बताता कि किसी ने हमको मैसेज किया, मैं सलाम का जवाब नहीं देता था, उसको बताता। Kata dia kan ada dalam satu grup di mana banyak orang-orang Indonesia. Kebanyakan mereka share kontak-kontak dari sana. Tapi setelah dia udah hubungan sama Nisa, kalau ada satu cewek pun masih dia segitu jujurnya, kalau ada assalamualaikum pun dia langsung kasih nomornya ke Nisa. Oh, ada orang ini chat sama aku.
Ya, Nisa cerita tuh karena dia saya bilang makanya kamu kecemburuan banget gitu kan. Iya, Cerita. sampai dia yang kalau orang bilang ya Asif chat sama aku, sebelum dia tanya ke Asif udah marah. So segitu jujur, siapapun ada di nomor dia atau ada yang message, dia langsung kasih tahu ke dia, oh ini ada orang chat sama aku. Nah, cuman yang masih saya penasaran, gimana ada satu grup WhatsApp, isinya ada orang cewek-cewek Indonesia sama ada cowok asing gitu. Iya, cewek Indonesia, Malaysia, Filipina, grup itu namanya cari jodoh. Oh, cari jodoh. Wah, saya mau itu. Edufinder. Bukan pendalaman Islam ya. Bukan. Bukan. Itu nama grup hijrah di mana cewek-cewek dari negara-negara ini cowok dari negara sana. Tapi cari semuanya jodoh. Muslim. Semuanya Muslim. Oke, cari jodoh. Iya. Boleh dong. Masuk. Kalau pengakuan Nisa Iya. ketemu dengan Ali itu di Grup motivasi Islamic Islam. video. Oh, jadi emang ada tuh. Banyak. Padahal Paling grup banyak dating. mostly Indonesian people atau apa? Muslim. ज्यादातर लोग कहाँ गए थे उस ग्रुप में? ज़्यादातर इंडोनेशिया। इंडोनेशिया। Indonesian Muslim. Muslim. Woman, girl. लड़के लड़की mix। cewek juga cowok juga dari sini. Filipin banyak juga. dating Iya. berarti. Oke. Filipinnya juga cantik-cantik. निशा ने इस जगह पे बैठकर उसने अपनी जुबान से गवाही दिया है कि ये नंबर हमारा है। सिर्फ वो ये नंबर मेरे नाम से साबित कर दे, मैं जेल जाने के लिए तैयार हूँ, मैं ये कंट्री छोड़ के चला जाऊँगा। Kan kalau di negara Saudi mau beli nomor kayak gampang banget. Wah, apalagi orang asing harus pakai paspor dan apalagi lebih dari 2 nomor gak bisa makai di sana, gak bisa hak milik. Kata dia kalau dia bisa buktikan ini nomor saya, udah selesai cerita kita. Itu pertanyaan Rahmat. Gimana ada satu grup di situ rame-rame. Nah, kan kalau nggak salah Nisa pernah cerita juga ada wanita Aceh yang katanya juga berhubungan sama Ali. Itu benar apa enggak? Ya gitu benar nggak sih, Jon? या। कहते हैं कि निशा ने यहाँ पे बात की थी कि कोई आचे की लड़की है जिसके साथ भी तुम्हारी चैट वगैरह वो उसी की बात है, यही है यही लड़की है। ini Zahra ini orang Iya, Aceh. iya. Tuh kan gue udah mulai ngerti tuh. Gue udah mulai ngerti. I understand ya. Oh, Zahra itu yang orang Aceh itu. Zahra ini 7 bulan lalu pernah message ke Asif. Iya. Asif ini langsung kasih tahu ke dia, orang ini message sama इस aku. लड़की ने जो ये चैट है ना ये वाली, हाँ, निशा से उसने एक बार क्या कहा मालूम है कि आसिफ मुझे 5,000 रियाल महीने सऊदी से भेजता है, मैं कितना सऊदी अरब में कमाता हूँ 2,000 रियाल, तो मैं 5,000 उसको कैसे so भेजूं? ini Zahra pernah katakan dulu ke Sharifah, Asif transfer saya setiap bulan 5.000 rial. Dia marah banget. Kok kamu kirim transfer ke dia 5.000 rial, gak transfer ke aku? Oh, Kata dia gaji aku cuma 1.500 rial. Aku Gimana mau caranya, transfer ke 5.000? kamu, ke dia. Aku warna sultan gak? Ya 5.000 rial itu berapa sih? Hampir 30 juta. Cuma 30 juta. Iya. Oke. Berarti Mas manasin kali ini. उसने Sebenarnya निशा से ये बात बोला कि 5,000 रियाल महीने हमको भेजता है और निशा को यकीन भी हो गया। अब निशा से कहो उसका बैंक अकाउंट नंबर, उसका ATM लाए, अगर एक भी रियाल मैं भेजाऊं तो मैं गलत हूं। Dia bilang, dia katakan ke Nisa, oh dia Ali setiap bulan transfer saya 5.000 rial dan dia langsung percaya. Iya. Dan dia Ali bilang jangan cuma kata-kata, buktikan semua. Ambil Oke. statement dia, kalau ada 1.000 rial pun saya udah salah. Udah Oke. selesai. Oke, jadi dia kayak panas nih ya. Dengar kok lu transfer cewek lain 5.000 rial gitu. Nah, oke. Kemarin juga sempat Nisa menunjukkan adanya berita di Facebook yang bilang katanya hati-hati sama orang India ini yang dia cuma mau menipu Anda, hanya mau menunjukkan kemaluannya gitu. Jadi dia bilang katanya ada postingan Facebook yang bilang katanya hati-hati sama orang India ini. Katanya dia hanya ingin menipu Anda. Katanya dia nanti ujung-ujungnya hanya ingin mau membuka pakaian Anda untuk dilihat. Terusnya dan dia sering nyamar pertama-tama biar kita ngangkat video call jadi wanita, namanya Anggita Citra. कह रही है कुछ इस तरह हुआ कि फेसबुक पे एक पोस्ट लगी थी जिसमें लिखा था कि ध्यान से रहना, एक इंडियन लड़का है जो लड़की बन के टेलीफोन करता है और कपड़े खोलने को कहता है, उसके बाद जो है ना वो लड़की बन के फोन करता है और फिर जो है ना वही मैं इसको बताता हूँ।
कुछ दिन पहले इसने मीडिया पे क्या बोला था कि व्हाट्सएप पर मैंने कॉल किया अंकिता चित्रा नाम से, है ना सही। तो ये फेसबुक पे भी पोस्ट की होगी। मैं फेसबुक 1 साल से इस्तेमाल नहीं करता हूँ, इसकी वजह से मैंने टिकटॉक इंस्टाग्राम डिलीट कर दिया। इसने कहा तुम ये एप्लीकेशन डिलीट करो, नहीं तो तुम दूसरी लड़की को वीडियो में देखोगे, है ना। तो इसने भी वही काम किया हो। Gimana tuh aslinya? बताओ जो Kata dia, Nama dia terhubung sama Facebook segala macam gitu. gini, Salah. kata dia setahun lalu Ya. dia suruh Ali hapus Instagram, Facebook, TikTok karena dia takut ada yang cari Ali atau ada yang mau ngobrol sama Ali atau chat sama Ali atau dia dapat cewek lain. Ali hapuskan. Semua dituruti. Semua ya. dituruti. Dia itu maksudnya Syarifah kan? Syarifah Risa. suruh dia hapuskan semua sosial media selain WhatsApp Iya. biar dia gak dekat sama cewek lain. Oke. Pertama. Hal kedua, dia kemarin pun bilang ke media dan Ali pernah pertama video call pakai nama Citra gitu kan. Anggita Citra. Iya. Dan itu mana tahu mereka yang post karena dia gak punya Facebook, dia gak punya Instagram, dia gak punya TikTok. Sebelum ketemu saya yang bikinkan sekarang semua. Dan dia gak tahu juga main. Oh, yang ngepost Facebook tuh katanya orang lain, cewek lain. जब मेरी वीडियो वायरल हुई इंडोनेशिया में, हमको पता नहीं था क्योंकि मेरे पास सोशल मीडिया नहीं थी। जब मैं आपके घर आया 2-3 दिन के बाद मैं टिकटॉक लॉगिन किया। तो वो कह रही है वो फेसबुक के पे किसी और ने अपलोड की है। तुम उस बात को मानते हो वो सच है झूठ है? जब हमारे पास फेसबुक नहीं है तो मैं कैसे उसको मानूं? Dia bilang saya nggak tahu, saya nggak pernah lihat, Iya, saya iya. nggak punya Facebook, saya nggak punya sosial media. Jadi bilang ke Ali bahwa ada orang yang ngirim, yang posting Facebook cerita tentang tadi. Jadi bukan Facebooknya Ali. Jadi kalau itu tidak benar berarti fitnah gitu kan. Jadi ada Kaya orang yang dia ngomong ke gitu. koi किसी ने Facebook पे post किया था, cuma ada Iya. foto juga sama Ali kan? Nah kan saya tanya lagi nih, di mana? Bagaimana saya tahu itu Ali? Bisa jadi itu orang fitnah kan? Iya, orang India 1000-an. Iya, nah मैं saya इसको नहीं मानता हूँ। और अगर ऐसा पोस्ट हुआ होगा तो वो खुद ने किया होगा, क्योंकि कुछ दिन पहले उसने मीडिया पे बोला कि मैं अंकिता चित्रा नाम से कॉल किया उसको। Dia bilang dia gak percaya Nggak karena percaya. dia gak punya sosmed. Kalau dia bilang ini Ali, Iya. mungkin dia sendiri upload. betul, dan dia bilang katanya orang ini hari ini punya 2 nomor Iya. WhatsApp katanya. Gimana dia mau Iya, post foto iya. dia gak punya sosmed selain WhatsApp. Foto aja orang susah कुछ upload. दिन पहले उसने मीडिया पे कहा ना कि मैंने अंकिता चित्रा नाम से उसको वीडियो कॉल किया, तो वो उसी का काम होगा फिर। Dia Iya. bilang mungkin dia yang post sendiri kalau ada. Oh, mungkin si Syarifah sendiri. Mm-mm. Nah, terus ये saya tanya, पोस्ट देखो शरीफा Iya. खैरुन निसा, तो क्या मैं इसको यकीन कर लूं कि ये पोस्ट उसकी है? Dia bilang ini ada atas nama Syarifah Khairun Nisa. Iya. Dia post gini ini gak tahu account fake atau asli. Iya, iya. Tapi ada kata-kata, oh gimana aku mau nikah sama seorang yang gak bisa baca Yasin aja. Gimana bisa jadi imam gitu? kata orang ini, Nah, ya kita nggak tahu. gimana ini kita bukan. bisa percaya ini fake atau asli? Iya, iya, ya semua serba salah emang. Iya. Jadi bisa jadi. मैं कैसे यकीन कर लूं कि ये निशा है? हाँ। क्या मालूम कोई Iya, फेक iya. अकाउंट है, तो वो Iya. किस तौर पे बोलती है कि मेरा अकाउंट है? Nggak. And then after Nisa show me the Facebook, abis dia nunjukin Facebook itu, AS Nisa, gimana kita tahu ini Ali kan? Bisa jadi ngaku-ngaku di sananya nih. Nah, jadi di Facebook itu di bawahnya dikasih nomornya Ali, tapi saya lupa nomornya berapa. Nanti coba kita minta, kita coba tampilin di sini ya. Ya, oke. Kalau Oke, iya. nomornya yang Sepertinya yang ini. dibacakan yang ini nih. Iya, 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 इस नंबर की गवाही देती है कि वो मेरा नंबर है। Mm-mm. iya, iya. इस WhatsApp Dia bilang ini aja nomor dia bilang ini nomor Ali. Iya, pokoknya nomor Ali itu Cuman satu ini. yang ini yang belakangnya 3864 ya. Ah, ah. Oke, kita lihat nanti postingannya yang di Facebook itu nomor Ali, nomor yang berapa yang di bawah dimaksud. Artinya kan kita menurut saya nih kalau sampai itu tidak benar itu kan berarti fitnah. Mm-mm. Berarti kita bisa cari tahu siapa yang posting Facebook itu Iya. kalau memang tidak benar gitu ya. Benar. Oke, nah sekarang kita lupakan nih. Kemarin kita sudah diklarifikasi semua ya. Jadi tidak pernah benar kalau Ali nyamar jadi Anggita Citra, tidak benar ya. Tidak benar. Ya? अगर सुनो मैं बताऊं, अगर मैं उसको वीडियो कॉल किया अंकिता चित्रा नाम से और उसने कहा कि फिर उसने मेरा व्हाट्सएप ब्लॉक कर दिया, तो फिर 1.5 साल तक उसने वीडियो कॉल कैसे मेरे साथ किया? Dia bilang kalau dia pertama video call pakai nama Anggita Citra terus dia blok WhatsApp. Terus Ya, kenapa diceritain sampai 1 tahun 6 bulan masih video callan sampai setiap hari itu 6 jam 7 jam? Oh, every day you doing video call setiap 24 hari. घंटे में 7 घंटे 8 घंटे उसने वीडियो चैट हमारे साथ किया, ये गवाही वो खुद देगी।
dalam 24 jam sampai 6 sampai 8 jam mereka video callan dan chat gak bisa hitung berapa jam. Penasaran nih, kalau video call tuh ngapain Li? वो हमेशा कहती थी मालूम है कि तुम काम करो, सो जाओ, खाना बनाओ, लेकिन वीडियो कॉल चालू रखो. ये जुबान की बात है. Kata dia sering bilang gini, kamu mau makan, kamu mau kerja, kamu mau bersih-bersih, cuma buka video call aja, aku mau lihat kamu. Oke. Itu kata Sharifah. Jadi apapun yang dilakukan harus sambil video call. Ya. Wow. Kamu pakai baterai apa nih? Posesif juga ya. Emang Power bank kemana-mana. kalau video call sampai setiap jam berapa kali tuh apa yang lakuin sampai kamu mau datang ke Indonesia dan nemuin dia, mau ngawinin dia tuh apa? Sampai sejauh apa hubungan kalian? क्या करते थे तुम लोग वीडियो कॉल पे? Mana? यार उसको मालूम है सब. Malu tuh apa? Dia bilang dia tahu semua. निशा को पता है सब. Dia tahu semua, mereka lakukan apa, dia gak mau bicara. Oke. Gini, saya mau tanya, seintim apa, sejauh apa hubungan kalian sampai kamu mau datang ke sini, mau ngajak nikah dia, bawa dia pulang ke India? Gini, mereka lebih mulai bilang satu sama lain bukan sayang lagi, tapi suamiku, istriku, gitu. So dalam itu ada semuanya. 1.5 साल तक मैं अल्लाह की कसम खाता हूँ, 1.5 साल तक उसका मेरा रिलेशन उसने ऐसा बनाया जैसे हस्बैंड वाइफ का. Dia bilang dalam 1 tahun saya sumpah demi Allah. Oke. Dia bikin hubungan kita mirip banget kayak suami istri. Cuman kurang touch and touch aja mungkin. Iya. Oke. झूठ नहीं बोलेगा, ये वो खुद निशा बोले. उसने हर लफ्ज में मुझे हस्बैंड और सबूत भी मेरे पास है. Even you and Nisar long distance Yeah. relationship, Yeah. jauh India and Indonesia, only in video call, but your relationship like husband and wife. Same husband wife. Iya, Iya. same. Oke, jadi sudah sejauh itu. Berani membuktikan nggak? Maksudnya omongan kamu tuh benar, jadi jangan cuma sekedar ngomong. Kayak sabit कर सकते हो? उसने हमको चैट मौजूद है जिसमें वो बोलती थी. Semua chat, semua dia. Bukti itu apa? Kalau video call kan bingung buktinya gimana? Udah ada. Oh, screenshot. Oh, you did screenshot. When you do. Oke. Itu yang membuat kamu udah merasa ada अगर hubungannya. उनका हमारा dalam. रिलेशन Menurut dia udah kayak seorang wanita yang tertutup. Kalau udah sejauh itu, untuk dia udah harus kayak dia udah percaya banget sama laki ini. Iya. Dan dia harus kayak pengen mau datang dan nikah nih, kayak gitu. Oke. Apa perasaan hal di sana? Pas saat datang ditolak dan ya ditolak, jadi क्या seperti ini. क्या लगता है तुम्हें आए और उन्होंने मना कर दिया, तुम्हें क्या फील होता है? उनको तकलीफ हुई भाई कि उनके घर पे 24 घंटे थे, लेकिन उन लोगों ने जरा सा भी एहतराम नहीं किया कि मुसलमान है, उसको बैठने की जगह दो या उससे अच्छे से बात करो. Dia bilang kalau mau kasih tahu perasaan itu sakit banget. Saya datang sejauh ini berapa hari saya punya perjalanan, tapi mereka gak kasih tempat duduk saja di pinggir jalan. Dia tunggu dari malam dari jam 1 atau 12 sampai pagi duduk di luar masjid di pinggir jalan sampai gak ada kasih makan minum, gak tidur, tiba-tiba udah kamu pergi dari sini. Itu lebih ke marah apa sedih? Marah. Sebenarnya sih saya pengen nih notice, cuman ngomongnya begini bahasanya bingung, harus saya langsung sih. Sebenarnya tapi Ali kalau ditulis mau nggak sih तो अपना sebenarnya? घर छोड़ के भाग गई. कह रहा कि अगर मैं तुम्हें हिप्नोटिस करूं तो हिप्नोटिस में ये होता है कि Tapi तुम्हें kan सच nggak बोल. nyambung bahasanya. Ya. Dia Boleh bilang, Saya dicoba. berani ya. Iya. Coba. Saya pikirin gimana caranya supaya saya bisa lewat kamu gitu ya caranya. Coba. जब अपना घर छोड़ के वो ये Hah? podcast करना ये इस काम Boleh में ber- dicoba. Intinya kalau kamu berani dihipnotis ya. Oke. Soalnya kemarin saya tanya Nisa dia nggak mau. Nah, ini kan beda berarti Ya. kan. Tapi nggak mau karena dia mungkin bukan murim, apa kita nggak tahu ya. कह रहा मैं तुम्हें हिप्नोटिस करता हूँ, तुम्हारे दिल में जो भी सच है वो ये ऐसी बस बातें हैं. तुम पूरी दुनिया में हमको लेके चले जाओ, जो बात मैं बोला हूँ अगर एक भी झूठ निकले Berani sebenarnya. Dia bilang mau hipnotis kah mau apa? Dia berani. Saya akan Oke, at least itu jujur. coba. I think about that. Gimana caranya? The way saya bisa hipnotis tapi lewat melalui kamu gitu ya. Oke, Karena kan kalau hipnotis itu langsung harus dari mulut saya ngerti ke kepala dia gitu. Oke, boleh.
Oke, gimana caranya? Saya tanya guru saya deh ya. Ini lewat Akas ya. Oke. Ya, nanti Akas yang jadi bisa hipnotis. Dia ganteng, gua kagak, dia yang ngetop ya. Dia bikin acara sendiri. Aduh, gua ajarin Akas ya. Iya jadi Akas memang kuliah ya kan. Gua gigi jari dia yang jadi hipnotis. Sekarang Ali masih di Indonesia. Apa yang pengen Ali lakukan? Apakah sekarang udah pakai pengacara nih? Kalau berarti nikah udah nggak mungkin ya, udah nggak mau. Dia udah menutup pintu rapat-rapat. Nah apa ya? Sekarang masih di situ. Apa mau lakukan apa dengan Nisa? कह रहा है कि तुम अभी भी इंडोनेशिया में तुम अभी क्या चाहते हो निशा से, तुमने वकील ले लिए, क्या चाहते हो? मैं उसको जलील नहीं करना चाहता, मैं बस ये चाहता हूँ कि वो सच बताए, जो उसने किया और मुझे यहाँ बुलाया वो सच बताए पूरी दुनिया को कि उसने हमको शादी करने के लिए बुलाया यहाँ पे, वो झूठ ना बोले बस. Kata dia, saya gak mau bikin dia susah atau gak mau jelekin dia. Saya cuma pengen mau ketemu dia dan mau tanya kenapa, mau tanya jujur dia kepada dia, kenapa dia undang sini dan ada alasan apa dia tiba-tiba nolak. Padahal dari Jakarta ke Makassar beli tiket buat dia itu dia. Iya. Tapi kenapa dia saat datang ke Makassar udah berubah semuanya? Itu dia sampai sekarang belum dapat Kayak jawaban. kaget. Ini tiba-tiba ya. Jadi di luar dugaan ya. Tiba-tiba kok berubah gitu. Iya, semuanya udah blok. Tidak ada tanda-tanda waktu lagi masih di sana, tidak ada tanda-tanda Nisa menolak. Padahal itu ada bukti chatnya, dia bilang ke Nisa, ayang aku lapar banget, boleh gak di rumah kamu kalau ada kue atau makanan bawain ya, bawain satu botol air juga ya, kata Ali ke Ya, Nisa. udah lapar banget. Nah, terus kata dia, ya ayang kamu makan saja dulu, kata nak, enggak aku makan sama ayang aja nanti. Panggilannya ayang, udah ayang-ayang. Suami istri, sayangku, istriku, suamiku. सिमसिम रिलेशन हस्बैंड वाइफ 1.5 साल तक. Iya. Kalau in India, what is husband and wife? India में Husbandnya wife apa? Bibi, Bibi, Mia bibi, Mia husband, husband, Bibi. itu istri. Astrid my Vivi. Bibi Mia, oke, Mia. Oke, jadi intinya hanya ingin ketemu. Oke, mau nggak andai kata kita pertemukan dan kalau misalnya udah ketemu nih, udah mendapatkan jawaban dari Nisa kenapa dia nolak, Ali sebenarnya udah selesai, maksudnya nggak ada. कह रहा है कि अगर निशा से मिल लिया है और उसने तुम्हें जवाब दे दिया है तो फिर मसला खत्म हो गया. वो क्या जवाब देगी? अगर वो कहेगी हम शादी नहीं कर सकते तो उसने हमें यहाँ बुलाया क्यों? मेरी बेइज्जती करने के लिए? Dia bilang dia mau jawab apa? Kalau dia bilang dia gak mau nikah karena udah ada yang lain, kenapa undang aku di sini untuk Pengen jawaban. Iya. Jawab tuh bahasa dia sama jawab. Jawab. Saya udah bisa jawab sama. उसने हमको यहाँ शादी करने के लिए बुलाया, मैं सब कुछ छोड़ दिया. या फिर वो देखो हर जगह मुझे गाली दे रही है और मेरे नाम को बदनाम कर रही है. Dia bilang dia undang saya di sini dari apa? Selesaikan saya dari kerja, saya undang saya di sini dan di terakhir cuma dia jawab aja gak mau kasih, ketemu aja gak mau. Kemarin hampir mereka mau ketemu, dia ajak kasih ketemu, tapi ketemunya di privasi, gak mau depan siapa-siapa, 2 mata saja. Oke. Terus, 4 dong. Iya. Kalau 2 mata kan 1 bikinan. Iya, 2. Ya 4 malah gitu. Tapi saya bilang ke dia kalau kamu mau ya gak apa-apa, tapi selama ini orang-orang netizen yang bantuin kamu, support kamu, mau jawab mereka ke kamu apa? Karena menjadi konsumsi nasional. Iya. Sekarang semuanya kamu harus kasih tahu jawaban mereka kenapa dalamnya itu ada masalah apa. Oke. So dia minta di depan media, ayo kita bertemu dan kasih tahu. Oke, saya challenge sama Nisa berarti gimana kita datang lagi ke sini ketemu sama Ali, kita hipnotis dua-duanya. Cuma saya masih mikir cara hipnotis Ali ini gimana gitu ya. Karena harus dengar langsung dari saya, dia harus ngerti langsung dari saya. Coba ya. Tapi intinya Ali mau hipnotis ya? Mau. Mau ya. मैं फिर एक बात दोहराना चाहता हूँ कि मैं उसको सऊदी अरब में बोला कि मैं 1 साल काम कर लेता हूँ, थोड़ा पैसे हमारे पास हो जाए फिर हम शादी. उसने कहा अगर तुम 1 साल काम करोगे हम शादी नहीं कर पाएंगे, तुम तुरंत इंडिया जाओ. 5 साल के बाद मैं इंडिया गया, मेरे को 1 महीना उसने नहीं रहने दिया घर पे. तो हमको तकलीफ नहीं होती. Dia bilang saya mau kasih tahu satu hal Ya. yang bikin saya lebih sakit. Apa? Kan saya udah kerjakan, dia udah dapat promotion di Saudi setelah 5 tahun dia Kerjaan udah ya? Baru semuanya tuh ya? Ya itu gajinya dia udah hampir 5-6 ribu riyal satu bulan.
dan dia minta dari dia waktu 1 tahun biar dia bisa kerja dan bisa kumpulin banyak uang dan datang sini. Dan kata dia kalau kamu mau datang setelah 1 tahun saya udah nikah sama orang lain. Jadi dia maksa buat datang hari itu. Dia buru-buru beli tiket, buru-buru bayar karena dia kontraknya mau batalkan, bayar itu juga 3.000 rial. Buru-buru semua beli tiket melari ke sana. Setelah 5 tahun dia pergi ke rumah, katamu ibu aja benar-benar dia belum bikin surat bawa dia dia mau nikah di sini, dia bawa unmarried certificate, izin dari keluarga, mau kayak nikah di kawah gitu. Ya. So, udah sampai sini udah semuanya berubah gitu gampang. अगर आपको शादी नहीं करना था, मैं इंडिया में मौजूद था, समझ लो 2 दिन के बाद मैं इंडोनेशिया जाएगा, मैं इससे 100 बार पूछा अगर तुमको शादी नहीं करना है तो मैं नहीं जाऊंगा। ये बोल रही तुम आ जाओ 2 दिन के बाद हमारा निकाह हो जाएगा, तो ये क्या है फिर? Dia bilang si gampang itu bisa selesai masalah kalau sebelum saya datang ke Indonesia, sebelum 2 hari dia udah bilang saya gak mau nikah sama kamu. Saya tenang di rumah saya sendiri. Iya masih kerja. Kenapa? Saya udah datang sini, saya udah tanya 1000-an kali apakah kamu benar mau nikah. Tiba-tiba. Dia bilang kamu datang sini setelah sehari 2 hari kita akan nikah langsung, udah siap semua. Dan udah sampai ke sini baru nolak gitu. Oke, yang saya tangkap ini kan berarti bingung nih antara kita mesti nanya Nisa juga. Sebenarnya karena tekanan keluarga dia yang tidak setuju, apa karena Nisa tadi mendapatkan masukan-masukan dari cewek-cewek orang-orang lain yang bilang Ali begini, Ali begitu gitu. Itu kan kita nggak tahu tuh. Ya kan, ini yang mesti diluruskan nih. Karena masih ada miscommunication di sini. Nah, jadi sekarang kamu udah nggak ada kerjaan. Hilangan pekerjaan di sana. Udah kena ban dia, mungkin 10 tahun atau 5 tahun dia nggak boleh masuk ke negara itu lagi Ya. karena batalkan kontrak. Ya. ब्लैकलिस्ट कर दिया सऊदी अरब में, लाइफ टाइम है या 5 साल है? Dia bilang dia belum tahu itu untuk seumur hidup, 5 untuk tahun. 5 tahun, 10 tahun, Ya. 3 tahun belum tahu. Oke, Ali. Kalau sekarang ibaratnya kamu sudah tidak bisa bersama Nisa, selanjutnya apa yang akan kamu lakukan? Rencana hidup kamu apa? कहता है कि अभी अगर तुम निशा के साथ नहीं हो सकते तो तुम्हारा आगे क्या प्लान, क्या करना चाहते हो? वो सिर्फ हमारे सामने आए और वो सारे जवाब दे, उसके बाद मुझे क्या करना है और लाना। Dia bilang saya mau cuma dia datang di depan saya dan kasih saya jawab semua pertanyaan saya. Habis itu semuanya Allah yang tahu. Saya nggak tahu apa. उसने जो मेरे साथ किया है उसका जवाब दे बस। Apa yang dia udah lakukan sama saya cuma minta jawab dari dia. Jawaban, hanya only jawaban dari Iya. Nisa. Oke, untuk pekerjaan belum tahu mau kerja apa dulu. Udah hilang semua. Mungkin dia bisa di sini kerja atau di negara sendiri. Kalau mau ke Arab dia nggak bisa lagi. Kalau Arab udah blacklist, udah blacklist ini. Iya. Saudi. Udah ban dia. Oke. Sekarang dari kuasa hukum, apa yang akan dilakukan? Ya. Jadi kan saya kira udah sama-sama ada dua-duanya pakai pengacara nih. Ya. Yang pasti begini ya, Iya. Mas Uya, Iya. kita mau stop pemberitaan-pemberitaan ataupun fitnah-fitnah kepada Ali. Ali ini kan datang atas etikat baik ya ke Indonesia dan atas undangan dan atas kesepakatan. Tadi disampaikan juga bahwa selama beberapa tahun itu bahkan katanya kedekatannya like same husband and wife gitu kan. Ya. या Nah itu yang membuat Ali ini datang. Kalaupun memang ditolak, ya tolaklah dengan cara yang beradab gitu ya. Tapi yang sudah terjadi dan maksudnya gini, kita jangan melebar kemana-mana, Ya. jangan justru mencari-cari aib ataupun mengada-ngadakan aib yang tidak ada Ya. hanya untuk Membenarkan masing-masing. bukan, ya pertama membenarkan, yang kedua menangkal reaksi buruk daripada netizen. Jangan. Saya sudah pernah beberapa kali berhadapan dengan orang-orang yang menggunakan dengan cara seperti itu. Itu tidak akan efektif, kawan. Itu justru akan membuat orang akan tambah antipati dan tambah kesel sama kalian. Seperti kasus Sambo ya. Betul. Ya. Itu udah sering saya nasihati Ya. rekan-rekan saya di belakang. Jangan kau pakai cara begini. Kau akan makin terbenam. Dan benar kan? Ya. Terbenam. Ya terbenam semuanya terbenam. Makanya janganlah gunakan cara-cara yang fitnah ataupun ini ya diduga mencemarkan nama baik dari Ali. Ini orang udah jadi korban, kasihan. Kita harus jaga dia punya perasaan juga, walaupun memang dia bukan warga negara Indonesia. Ya. Oleh karena itu kami mengimbau, tadi sudah kita kirim ya surat somasinya ya. Somasi. Hari Senin kita tanggal 12 kita sudah layangkan somasi dan sudah kita kirimkan ke Kecamatan Wajo dan kita mengundang ini ya, kita punya
somasi dan pemberitahuan kepada saudari Syarifah dan bila perlu dengan saudara laki-lakinya, karena yang mengundang klien kami ke Indonesia adalah saudara laki-lakinya. Oh gitu? Iya. Kami undang di kantor kami, ada di Jalan Dewi Sartika nomor 292 hari Jumat ya, jam 9 pagi. Apabila tidak datang? Kami akan layangkan 2 kali somasi. Apabila Anda mengindahkan somasi kami ini, kami akan menempuh langkah secara hukum. Oke, atas apa? Pencemaran nama baik Yang mana? atau dugaan penipuan dan penggelapan. Oke, jadi akan ada pertama pencemaran nama baik, berarti atas apa yang dilakukan dikatakan kemarin berarti ya? Jadi penipuannya ini gini Mas Surya. Ya. Adanya bujuk rayu. Kenapa si klien kami ini datang ke Indonesia? Karena adanya unsur yang kita temukan bujuk rayu. Dia telah membujuk si klien kami ini untuk percaya mereka ini sudah seperti suami istri lah, karena adanya satu kedekatan batin yang selama ini mereka lakukan, klien kami di Arab dan Nona Syarifah ini di Wajo. Dan unsur-unsur penipuan ini itu tadi maksudnya mengiming-imingi, ada satu janji, ayo kamu akan menikah dengan saya. Itu sudah masuk unsur-unsur penipuan. Lalu penggelapan, dikirim uang, peruntukannya untuk apa? Ini jelas-jelas dia tanya, kamu gunakan ya baik-baik uang ini, karena saya juga susah mendapatkannya. Gaji saya nggak seberapa, hanya berapa? 6 juta. Hanya 6 juta gitu kan. Sebenarnya itu sangat-sangat jahat. Saya perempuannya, saya juga pernah ada hubungan relation, terus kita janjikan ke satu laki-laki, ayo nikahin saya, dan laki-laki ini sudah memantapkan hatinya, memantapkan hati dan orang tuanya, sehingga datang ke negara ini. Dan itu tadi, dia menggelapkan uang itu bukan untuk peruntukan menikah, tetapi untuk pribadinya sendiri, untuk keperluan yang tadi. Jadi jelas masuk unsur-unsurnya. Dan kenapa masuk pencemaran nama baik? Nama baik klien kami sudah dicemarkan di mana-mana podcast, di mana-mana dia untuk nggak tahu untuk peruntukannya untuk apa? Apakah untuk terkenal apa atau gimana? Nggak ngerti. Sedangkan Nona Syarifah, saya ingatkan Anda ini seorang perempuan. Oke, nanti di end ini selesai cerita ini. Tetapi kedepannya seperti apa? Nama baik Anda sudah jelek juga di sini. Ayolah, come on. Kemarin saya sudah undang Anda, waktu kami ke imigrasi, saya sudah undang. Ayo, masih terbuka jalan untuk berdamai. Tetapi sekarang Anda sudah menambah-nambah lagi masalah dengan menunjukkan alat-alat lah apalah. Janganlah. Nama baik Anda mempertaruhkan semua keluarga di Indonesia. Janganlah. Come on. Saya juga perempuan, Anda perempuan. Masih unmarried lagi kan. Setidaknya jagalah nama baik kamu. Nanti ke depan agar satu laki-laki yang tulus seperti Ali mencintai kamu, dan juga nanti bisa meminang kamu dengan menerima kenyataan bahwa sudah jelas terang benderang apa yang kamu lakukan dengan klien kami selama berhubungan. Sudah jelas itu. Dan kami tidak akan menyebarkan itu selama kamu tidak mau bertemu. Kami akan melaporkan ini sebenarnya. Oke. Dan mungkin Syarifah juga nanti harus membuktikan bahwa screenshot yang dia dapatkan itu benar-benar dia dapat dari orang ketiga apa tidak, betul kan? Atau begini mungkin Mas Buya, dia tidak perlu buktikan, cukup meminta maaf saja, cabut kata-kata itu. Dia bilang mungkin dia hilaf, atau mungkin ada yang bisiki dia. Nah itu. Atau mungkin ada bisiki dia gini kan, udahlah kita hina aja dia, kita tuduh aja dia palsu, yang palsu-palsu supaya netizen ini percaya bahwa Ali bejat dan jadi respect sama yang bersangkutan. Maksudnya udah cabut aja kata-kata itu ya, supaya tidak perlu kita pertanggungjawabkan secara hukum gitu kan. Dan yang kedua, hadiri aja pertemuan dengan Ali biar selesai. Jadi nanti perhatian netizen itu tidak melulu, waduh
konfliknya mengenai ya. Ali, mengenai Syarifah, mengenai Ali, mengenai Syarifah, biar kita semua bisa move on gitu ya. Ya, langsung ketemu kalau perlu dihipnotis sama saya. Betul, nah itu hipnotis paling pas, itu kan Iya. fair, berarti Ya. tidak ada Karena Ali udah mau, cuma saya mikirin caranya nih, bahasanya. Bahasa India bisa belajar cepat nggak? Boleh. Saya selalu mau ngajarin kamu hipnotis, cuma saya takut kalau ngajarin dia nanti ya. Dia ganteng deh kan. Kamu apa sih nasihatnya setampan begitu? मैं इंडिया में बताना चाह रहा हूँ। मैं इंडिया में था तो इसने मेरे को क्या बोला मैसेज में, बोले कि तुम अपना वादा पूरा करो इंडोनेशिया जाके, मैं अपना वादा पूरा करूंगी शादी करने, तो तुम्हारी जुबान कहा उसे पूरा करो, तुमने क्यों ऐसा कहा हमको यहाँ बुलाने के लिए? Apa tuh? Dia bilang dia pernah berkata kamu penuhi janjimu datang ke Indonesia, saya akan penuhi janjiku untuk menikah sama kamu. Itu yang pernah dicatatkan sama saya Pak. Dia bilang aku udah penuhi janji saya, mana janjimu? Oke. Emang tadinya kalau mau nikah tuh mau dibawa ke India, apa nikah di siapa di sini? Enggak, dia bilang aku ikuti kamu. Kamu mau ke sini ke sana, Oh, aku jadi ikuti kamu. tidak benar kalau dibilang katanya dia yang mau boyong Syarifah langsung pergi dari Indonesia itu tidak benar. Tidak. Tidak ya? Segampang itu Iya. masa datang baru kenal langsung bawa anak orang Iya kan pergi. masih ada paspornya Saya kan? saya udah Paspor, nikah ya, di sini berapa tahun? 2 tahun. Sampai sekarang belum sempat pergi ketemu keluarga istri, anak Ya. saya dan saya. Belum bisa. Gak gampang gitu. Istri aja masih belum apa? Oh, bisa gak ya aku ke sana? Aku gak kenal sama mereka. Orang Indonesia istrinya? Iya. Orang Bugis juga. Iya, iya. Dia aja sampai sekarang gak mau. Ya. Gak gampang itu. Datang nikah terus bawa anak ke pergi sana cuci piring kan? Oke Ali, mudah-mudahan yang terbaik buat kamu, buat Syarifah juga, buat semuanya sudah buat dua-duanya. Apa yang membuat kamu ingin membantu Ali? Kamu cari dia berarti ya? Karena Saya- pernah dengar berita ya? saya saat dia viral, saya lihat pertama lihat biasa aja kayak ada banyak viral. Terus saya lihat video dia yang jalan di mobil terus nangis tiba-tiba. Itu saya pernah terjadi sama saya. Ditolak cewek juga? Iya, Di saya negara mana? pergi di Kalimantan. Oh pernah ketemu. Oh sama. Saya pergi bawa barang semua, tinggal Jakarta, tinggal kerja, pergi ke sana. Saat saya pergi sana, dia bilang dia mau kenalin sama keluarga, dia mau lebaran bersama aku. Malah sebelum lebaran 2 hari dia putus sama aku. Saya lebaran sendiri, nangis, depresi, di apartemen, gak bisa pulang Tapi karena itu corona. cewek kayak gimana yang mutusin laki-laki ganteng kayak Makanya aku bingung. So, itu saya pernah alami. Oh that's why you help. Iya, Ali. saat itu saya depresi, apalagi dia gak bisa bahasa, walaupun dia banyak bawa uang, dia gak ngerti makanan. So, saat itu saya cari, setelah ketemu dia masih belum percaya sama aku. Apakah aku mau bantu atau cuma Ya nampak? pastilah kita orang asing nggak kenal kok tiba-tiba gitu kan. Terus dia mau pulang ke negaranya Ya. saat itu di bandara. Saya bilang kamu di sini tenang dulu, dan dia pesanin kita kamu mau pulang. Makan dulu yuk, kamu belum makan kan? Nah, kita bawa makan, ngobrol biar aku akrab sedikit. Habis itu saya bawa ke rumah. Terima kasih Ali ya. Thank you so much. Thank you so much. Dan thank you juga Akas. Oke. Ini keren banget nih. YouTube-nya sekarang udah berapa nih? Udah mau 1 M. Terus satu oh Yusuf ya puya katanya. Apalagi kalau gue ajarin hipnotis, gimana ya kan? Oke, Akas salam buat keluarga ya. Thank Oke. you. Dan thank you juga Mas Amrin, Mbak Juniper, Mas Martin, thank you Ali. Sudah bisa bahasa Indonesia apa? You speak Indonesia? selamat siang gitu. Selamat siang sudah? Terima kasih. Good afternoon, selamat siang. Aku cinta kamu sudah? Tahu? What kind of Indonesian food do you like? Doon sa Karam sa Padang food. Padang, dia suka makanan di Padang. Oh, Padang, you like Padang. Siomay tidak tahu, belum tahu? Rendang, rendang. Belum Udah, tahu. Pempek belum tahu ya? Belum. Oh Padang, you like Padang ya? Luar biasa. Oke. Dan kita akan lihat selanjutnya. Apakah ada wanita yang berminat sama Ali? Kita akan bikin Ali cari jodoh. Oke. Thank you so much, thank you semuanya. Ya, dan ini cepat beres. Syarifah saya tunggu untuk dihipnotis bersama Ali, karena Alinya sudah mau. Dan kasih komen. Surya Utama pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.